adalah tembok batu bata kuno seluas 15 hektar. Sangat relevan sekali kalau ini adalah jejak istana peradaban kuno ya. Telah ditemukan reruntuhan istana megah seluas 15 hektar di dalam hutan jati. Penuturan warga di desa ini ya, di atas Gunung Anjasmoro yang sangat keramat. Gunung Anjasmoro sendiri ini merupakan sebuah perbatasan di masa kuno, juga menjadi batas antara kerajaan-kerajaan besar ya. Termasuk kemudian saat ini menjadi perbatasan dari 5 daerah. Yang pertama Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Dan di area yang diduga 15 hektar ini penuh dengan bongkahan dan struktur batu bata kuno. Batu bata kunonya sudah ditemukan. Artinya di sini adalah ada peradaban harta karun terpendam, termasuk jejak tinggalan istana kerajaan kuno. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi lokasi ini adalah hutan jati yang cukup rindang dengan musim gugur dan jejak pembakaran dari daun-daun jati ini, sehingga kemudian artefak-artefaktual bermunculan setelah dibakar. Jadi selain kemudian fragmen batu bata kuno yang terserak di mana-mana, ini batu bata kuno ada jejak kemudian jari-jari kecil, jari-jari mungil dari tangan-tangan leluhur kita. Nah ini, coba kita selain kemudian ada berbagai macam fragmen batu bata kuno ya, termasuk kemudian ada struktur batu alam. Nah, disinilah ada struktur batu alam yang sangat misterius. Untung ya, setelah kemudian memang masyarakat membakarnya ini, karena memang pohon jati itu diperkirakan kalau area semak belukar dan daun-daunnya ini dibakar, maka kualitas pohon jati ini semakin excellent, semakin perfect ya. Jadi ini selain kemudian fragmen batu bata kuno yang kita temukan, ini ada semacam pecahan tebikar kuno ini, artinya ini ada wadah diduga merupakan bibir dari gentong, kendi, genuk, tempayan ya. Ini merupakan alat-alat yang digunakan sehari-hari pada masyarakat pada masa lalu ya. Dan di sini juga memang ada semacam sesuatu yang sangat misterius. Karena ada beberapa batu yang kita buka. Mungkin di bawah batu ini ada semacam tinggalan-tinggalan kuno yang disembunyikan. Nah, hal ini kemungkinan juga ya, karena ada batu yang misterius, terutama di sini. Kemungkinan ini adalah jejak-jejak peradaban kabudutan ya, semacam menhir, golmen, meja batu ya. Jadi di sini ada struktur semacam batu dalam sebuah kombinasi yang sangat misterius. Ada beberapa juga ini adalah semacam golmen atau kubur batu juga ya. Ini pecah yang mengumpul menjadi satu. Juga lokasi ini dulu tempat para tetua desa atau pemuka ya, pemuka masyarakat pada wasok itu dalam memecahkan segala persoalan. Batu pecah ini sebagai simbol untuk memecahkan segala persoalan. Kita ada pusaka kelihatannya, Bah. Ini, Bah, kayak terbuat dari logam itu, Bah. Logam yang sudah berkarat itu, Bah. Ini apa logam sudah berkarat ya ini ya? Semacam jejak tinggal karatan-karatan gitu ya. Nah, tinggal karatan-karatan logam itu. Jadi di sini juga ada yang batu yang sangat misterius. Coba kita cari petunjuk semacam simbol-simbol yang ada di permukaan batu. Kemungkinan ada prasasti, ada simbol-simbol aneh. Selain ada beberapa banyak ya, ternyata batu gandek juga terserak di mana-mana. Batu yang bulat-bulat ini batu gandek ya. Batu gandek penyebutannya dalam bidang arkeologi. Tepat saja kita kembalikan saja. Nah, ini juga batu yang misterius. Kemungkinan di bawahnya ada semacam sesuatu yang disembunyikan. Dan kita lihat selanjutnya apakah ada simbol-simbol aneh. Jejak leluhur pada masa lalu ya. Nah, di sini biasanya ada batu dragon. Cuma ini ada kemungkinan simbol yang ditinggalan leluhur kita. Ataukah ini sebuah jejak cekungan alami? Ini juga masih misterius karena memang batu dragon biasanya sangat kentara sekali jika dibandingkan dengan batu-batu yang lainnya. Namun kalau para netizen ya, para master semua
semua masih kemudian pesimis bahwasanya lokasi ini merupakan satu alam dan bukan biasa saja. Nanti kita tunjukkan ya, menurut di beberapa lokasi di sana ini ada semacam struktur wisata yang banyak sekali. Nanti kita coba menuju ke sana. Pinggangnya hutan jati, hutan pohon jati sangat menunjang ini ya. Pohon jati ini, terus kalau pohon jati sebesar ini itu kira-kira umurnya berapa Pak Rusdi? Ini Berapa kita tahun? sekitar 10 sampai 15 saja, 10 sampai 15 tahun lah. Jadi pohon jati itu memang pohon yang sangat apa nih ya, umurnya sangat panjang. Jadi sebesar ini katanya Pak Rus, salah satu kemudian channel kita ya, teman kita Emblentreng Channel, ini sudah berumur antara 10 sampai 15 tahun. Kalau pohon sengon yang berumur segitu itu mungkin sudah besar sekali ya, iya, sudah besar sekali, karena ini pohon jati itu memang pohon ya, apa namanya, umurnya sangat panjang sekali. Dan biasanya pohon jati ini pada masa kerajaan ini merupakan bahan baku pembuatan kapal. Kapal-kapal Jawa ini pada masanya ini seperti di relief Candi Borobudur akan terlihat kapal layar, berapa cadi ya, kiri kanan cadi, kapal-kapal Jawa di relief gunung, di relief Candi Borobudur itu yang dibangun sekitar tahun 778 Masehi ya. Ini abad ke-8 Masehi. Ketika Eropa ya belum memiliki kapal-kapal raksasa, ketika kapal-kapal Arab itu masih kecil, dan beberapa yang bisa menandingi kapal-kapal Jawa itu kemungkinan kapal-kapal Tiongkok ya. Tapi dari segi kualitas kayu jati dan kualitas kapal-kapal Jawa ini menandingi kapal-kapal yang ada di peradaban dunia, karena satu-satunya peradaban kuno yang besar dengan kapal-kapal dan navigasi yang canggih adalah di Jawa tropis ya, di tropis. Satu-satunya negara dengan peradaban itu di tropis adalah Jawa. Yang lainnya itu subtropis ya, rata-rata di India, di Tiongkok itu rata-rata subtropis ya. Di sana itu dikenal adanya musim salju. Maka kualitas pohon-pohon yang memiliki musim subtropis atau salju kualitasnya rendah jika dibandingkan dengan kualitas pohon jati atau pohon-pohon yang tumbuh di iklim tropis. Jadi peradaban kita memang bukan sesuatu yang isapan jempol. Leluhur Sriwijaya abad ke-7 itu sudah menaklukkan Madagaskar abad ke-7. Bahkan para pelaut Bugis, nah ini ternyata kita tidak sengaja di jalan ini juga penuh bata-bata kuno ya. Dan itu ada sesuatu struktur yang misterius Pak. Iya. Nah, batu bata kuno ini ketebalannya itu 8 cm loh, mengingatkan pada bata kuno abad ke-10-11 Masehi. Ini sesuatu yang di sini ya, memang di sini ada semacam pecahan fragmen tembikar ya. Nah, ini ada sebuah gundukan yang diduga penuh dengan batu-batu kuno, ada semacam gandek ya, ada ini batu yang sangat misterius yang tertumbuk dengan alami atau dibuat ada semacam gandek atau batu bulat ya, batu bulat atau gandek ya. Nah, beberapa logam juga ya kita temukan, tinggal apa namanya itu semacam karatan-karatannya itu banyak. Ini kemungkinan sebuah sesuatu yang sangat misterius. Kembali lagi pada peradaban Melayu dan peradaban Nusantara. Pernah samudra. Sebuah masalah satu sebenarnya orang-orang Melayu Polinesia ini penakluk samudra. Suku-suku di Korea, di Taiwan, sampai Madagaskar di Australia, Kepulauan Paskah di dekat Amerika Serikat, sampai Madagaskar ya, di tadi Tasmania di Australia ya, sampai Madagaskar di sebelah timur Afrika. Ini semuanya menggunakan bahasa dan ras Melayu Polinesia. Artinya kita satu-satunya bangsa penakluk samudra. Jadi nenek moyang kita adalah pelaut. Itu sebuah ungkapan yang bisa panjang, tapi sangat realistis. Nah, disinilah kita menemukan struktur tembok istana raja bersap-sap. Jika ke sana sampai sana, ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah sap atau tembok istana raja yang semuanya menggunakan batu bata era abad ke-11 Masehi. Bisa jadi diduga peradaban Medang Kamulang, keturunan Empu Sendok dan keluarganya
ini membangun istana di atas bukit ini. Jadi batu-batu bata di sini semuanya murni dan tidak ada yang bervariasi. Ukurannya semuanya tebal, abad ke-10 ke-11 Masehi. Masa Empu Sendok, masa Airlangga. Artinya ini jauh, sekitar 300 tahun sampai 400 tahun sebelum berdirinya Singosari dan Kerajaan Majapahit. Ini ada jejak peradaban kuno, dan ini tentu harus didukung oleh sumber prasasti. Semoga kita ke depannya ini diekskavasi, ditemukan prasasti yang mengungkap jejak peradaban ini. Ini adalah tembok batu bata kuno seluas 15 hektar. Sangat relevan sekali kalau ini adalah jejak istana peradaban kuno ya. Jadi batu batanya kuno sangat besar sekali, dan ini bersap-sap antara sap 1, 2, 3, 4 seperti benteng pertahanan. Ini kalau ini wajib diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kita lihat tenda ini sangat besar sekali. Jadi ini semacam benteng pertahanan pada masa kerajaan kuno. Bagaimana situs benteng yang ada di Lumajang. Di sini ada petunjuk yang lain. Pipisan. Kita menemukan pipisan. Pipisan di sini juga relatif kecil, berbeda dengan pipisan era Kerajaan Singosari dan Majapahit. Diduga pipisan ini memang pipisan abad ke-11 Masehi atau abad ke-10 Masehi ya. Ini luar biasa sekali. Coba kita cari artefak yang penting lainnya. Dan di sini struktur batu bata ini sangat luas sekali. Untung pertanian hutan jati ini pada puncak musim kemarau ini sudah dibakar, sehingga kemudian semak belukar itu terbakar dan daun-daun terbakar. Kita akan bisa lihat bahwa di sini ada semacam benteng istana kerajaan kuno yang berbentuk sekitar persegi ya, sekitar berukuran tembok ini ada berlapis-lapis, sekitar ukurannya ini kalau nggak salah ini sekitar 50 meter kali 50 meter persegi. 50 kali 50 meter sekitar 250 meter persegi bagian dalam ya, kemungkinan yang luar sekitar bisa jadi 100 kali 100 meter persegi atau mungkin seluas memang 15 hektar. Dan ini hanya bisa diidentifikasi bukan pemukiman rakyat jelata, bukan pemukiman masyarakat biasa, melainkan struktur tembok batu bata ini adalah pemukiman elit kerajaan pada waktu itu, dengan ketebalan batu batanya yang semuanya 8 cm ini. Diduga ini merupakan istana kerajaan kuno abad ke-10 atau 11 Masehi. Semoga kemudian segera ditindaklanjuti oleh Balai Pelestari Cagar Budaya, diekskavasi, diungkap kesejarahannya, ditunjukkan struktur dan bentuknya, dan tentunya generasi muda akan bisa kemudian menyaksikan kejayaan akan masyarakat masa lalu ya, dan terutama menginspirasi, termotivasi. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.